di antara nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah, dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud nikmat itu adalah ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah tidak akan memberikan azab kepada umat Rasulullah selagi beliau berada di lingkungannya, selagi kita bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Menurut salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Jahal melantunkan doa, "Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratun minas samai aw i'tina bi'azabin alim." Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada suatu kaum sedangkan nabi-nabi mereka berada di antara mereka, sehingga Allah mengeluarkan nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita, jika kita bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, jika kita masih mengamalkan amalan Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, menegakkan agama, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kita semua. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama adalah dengan istiqamah menghidupkan ajaran beliau, petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku, dan barang siapa yang menghidupkan aku, maka ia bersamaku di surga. Kata menghidupkan aku dalam teks hadis ini tentu yang dimaksud bukanlah secara zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali hidup secara kasat mata di hadapan kita, akan tetapi secara maknawi beliau selalu tergambar sebagai teladan dalam segala hal, dalam segala bentuk, dalam segala gerak aktivitas kita dalam keseharian kita, seperti bagaimana cara Rasulullah berdagang, yakni tidak pernah curang dalam berdagang, cara Rasulullah mencari rezeki, Rasulullah selalu mengedepankan rezeki yang halal, cara Rasulullah bertetangga, cara Rasulullah bergaul, cara Rasulullah bermasyarakat, cara Rasulullah beragama, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dari tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, perbuatan beliau, kesemuanya wajib dan harus kita hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena kenapa muslimnya kita, mukminnya kita, wajib hukumnya menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keseharian kita. Begitupun juga dengan semua para pendakwah, seorang guru,
orang tua, seorang kakak, seorang adik, bapak, seorang ibu, dan kesemuanya harus bisa menghadirkan Rasulullah dalam tingkah lakunya, ucapannya, serta perbuatan kita dalam keseharian. Maka dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, semuanya sama dengan sesungguhnya kita sedang menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita.